Perkenalkan, nama saya Ananda Meliana Sembiring dari kelas 11 TKJ 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara mengkonfigurasikan Cisco pakai tracer. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu software yang sudah kita download sebelumnya. Kemudian kita bisa masukkan router yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan router PT. Kemudian saya akan membuka routernya. Di sini dapat kita lihat isi dari router yang kita gunakan beserta dengan perangkat-perangkatnya. Kemudian di sini terdapat tombol on dan off-nya. Nanti tombol on-nya ini akan nyala sendirinya saat kita buka. Kemudian kita bisa beralih ke CLI. CLI itu adalah command line interface. Jika tampilan layarnya sudah seperti ini, kita bisa ketikkan no, setelah itu enter. Nah, kemudian kita enter sekali lagi untuk memulai. Jadi sekarang ini kita berada di tahap user mode. User mode itu adalah sebuah tahap pada command line interface ini. Dapat ditandai dengan tanda tutup kurung seperti ini. Kemudian jika kita mau beralih ke mode selanjutnya, kita bisa ketikkan enable. Nah, jadi di sini kita masuk ke privilege mode, dapat ditandai dengan tanda pagar yang sudah saya tandai. Nah, jadi ini adalah tanda bahwa kita sedang berada di privilege mode. Kemudian untuk beralih ke mode selanjutnya, kita bisa ketikkan perintah yaitu configure terminal. Nah, sekarang kita masuk pada tahap global mode. Jadi di sini saya akan memberikan hostname pada router yang saya gunakan. Kita bisa ketikkan perintah yaitu hostname pada global mode yang sedang kita gunakan. Kemudian hostname spasi nama yang akan kita gunakan. Saya menggunakan nama saya pribadi. Jika sudah, di sini routernya sudah berganti dengan nama saya sendiri. Nah, kemudian saya akan memberikan password pada user mode. Di global mode ini kita ketikkan terlebih dahulu line console 0. Setelah itu kita masukkan perintah berupa password spasi password yang akan kita gunakan, contohnya belajar. Kemudian kita enter. Untuk mengaktifkannya kita bisa ketikkan login. Jika sudah, di sini kita akan melihat efeknya. Pertama-tama kita exit dulu dari mode yang sedang kita gunakan. Kemudian kita bisa tekan enter lagi untuk masuk kembali. Nah, di sini untuk mengakses user mode itu kita harus masukkan password yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu belajar. Nah, kemudian di sini saya akan mengkonfigurasikan password dari privilege mode. Pertama-tama kita masuk lagi kembali ke global mode seperti cara sebelumnya. Kemudian kita bisa ketikkan perintah berupa enable password spasi password yang akan digunakan, contohnya Indonesia. Kemudian kita tinggal exit saja, tidak perlu login lagi, nanti dia akan terpasang dengan sendirinya. Nah, kita login lagi sebagai user mode. Nah, untuk mengakses privilege mode maka tampilannya akan seperti ini. Kita dimintai untuk memasukkan password yang sudah kita buat sebelumnya. Kita buat passwordnya yang sudah kita tambahkan tadi adalah Indonesia. Kemudian di sini saya akan lanjut mengkonfigurasikan password privilege mode yang terenkripsi, karena sebelumnya passwordnya itu tidak terenkripsi. Bisa kita lihat dari show running config. Nah, jadi di sini enable passwordnya masih dapat kita lihat, yaitu Indonesia. Kemudian untuk cut bagian ini kita bisa ketikkan
kita tekan pada keyboard kita, yaitu Ctrl tambah C. Nah, jadi di sini saya akan membuat password dari privilege mode dengan cara transkripsi. Kita masuk dulu ke global mode. Setelah itu kita bisa masukkan perintahnya enable secret, kemudian password yang akan kita pakai yaitu TEKAJE, enter. Setelah itu kita bisa exit. Kita coba sekali lagi. Password dari user mode adalah belajar. Sedangkan ini kita akan mengakses privilege mode. Kita masukkan password yang pertama dari privilege mode yaitu Indonesia. Nah, di sini tidak dapat diakses karena sebelumnya tadi kita sudah buat password yang transkripsi itu akan tertimpa. Maksudnya password yang sudah kita buat dari awal yang Indonesia itu tertimpa dengan password transkripsi yang sudah kita buat atau password secret yang sudah kita buat. Jadi coba kita masukkan passwordnya adalah TEKAJE. Maka privilege modenya ini dapat kita akses. Kemudian kita coba cek file konfigurasinya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kita sudah memasukkan atau mengkonfigurasikan dua password, satu enable secret dan satu enable password saja. Oke, jika sudah, di sini saya akan coba cut terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan memberikan pesan pada halaman login atau banner MOTD. Pertama-tama saya masukkan dulu perintah untuk mengakses global mode, yaitu configure terminal. Kemudian kita enter. Setelah itu kita masukkan keywordnya atau kata kuncinya atau perintahnya yaitu banner MOTD, kemudian lambang dan. Setelah itu kita masukkan pesannya, contohnya jangan dibuka. Kita update lagi pakai lambang dan, kemudian kita enter. Setelah itu kita coba exit untuk melihat efek dari banner MOTD ini. Setelah itu kita exit sekali lagi. Nah, jadi kemudian kita coba login. Nah, di sini sudah terdapat pesan atau banner yang sudah kita buat sebelumnya. Jika sudah, sekarang saya akan coba running konfigurasi yang sudah saya buat ini dengan cara kita pergi ke physical, terus kita matikan routernya, kemudian kita hidupkan kembali. Kita tunggu bootingnya sampai selesai dilakukan. Nah, jadi di sini konfigurasi yang sudah saya buat sebelumnya itu tidak permanen jika routernya itu sudah dimatikan. Kemudian di sini saya akan coba konfigurasi ulang sama seperti sebelumnya. Kemudian kita ketikkan 0 lagi, kemudian enter. Setelah itu kita masuk lagi ke user mode. Di sini saya akan buat hostname-nya. Ketikkan hostname-nya. Setelah itu
jika sudah, saya akan buat password pada user mode. Kita masukkan perintahnya, line console 0, kemudian kita masukkan passwordnya belajar. Kita masukkan passwordnya itu password spasi belajar, kemudian login. Jika sudah, kita exit. Setelah itu saya akan membuat ini kita exit lagi. Masih sama, jadi user mode itu minta kita untuk memasukkan password terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, saya akan membuat password pada privilege mode. Kemudian ini kita masukkan configure terminal. Setelah itu kita masukkan perintahnya, yaitu enable password. Indonesia. Kemudian jika sudah, kita exit. Kita masukkan passwordnya dari user mode itu belajar. Kemudian untuk password dari privilege mode yaitu Indonesia. Kemudian di sini saya akan membuat password dari privilege mode yang transkripsi. Pertama-tama kita masuk dulu ke global mode. Kita masukkan perintahnya yaitu configure terminal. Setelah itu kita masukkan kata perintahnya yaitu enable secret, yaitu TEKAJE. Kemudian kita enter, kita exit lagi. Kita masukkan lagi belajar, password dari user mode. Kemudian ini kita buat enable. Lalu itu kita masukkan passwordnya, kita coba yang Indonesia terlebih dahulu. Masih sama, tidak bisa karena password yang sudah kita buat sebelumnya itu sudah tertimpa dengan password yang baru kita buat, yaitu TEKAJE. Kemudian di sini saya akan buat banner pada halaman login. Kita masuk dulu ke global mode. Setelah itu kita masukkan perintahnya yaitu banner MOTD dan jangan dibuka. Kemudian kita exit. Sampai kali aku masuk terus. Belajar, enable, terus TEKAJE, show, running. Jika sudah, di sini saya akan coba cut terlebih dahulu. Kemudian saya akan lanjut pada tahap startup konfigurasi. Pertama-tama kita masukkan dulu kodenya, yaitu copy running config startup config. Kemudian jika sudah, kita enter sekali lagi. Jika sudah oke,
kita masukkan kembali perintahnya, yaitu show startup config. Nah, kemudian jika sudah, di sini saya akan melihat efek dari startup yang sudah kita lakukan dengan cara kita exit terlebih dahulu. Nah, kita pergi ke physical, kemudian kita matikan routernya. Setelah itu kita hidupkan. Kemudian kita tunggu sampai bootingnya selesai dilakukan. Nah, jika sudah, kita coba login kembali. Nah, di sini konfigurasinya masih tersedia, passwordnya masih bisa kita buka karena startup itu berfungsi agar walaupun routernya kita matikan, tapi konfigurasinya masih tersedia atau konfigurasinya masih permanen. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.